Baik teman-teman, di sini kita masuk pada definisi dari urokodata. Urokodata adalah salah satu subfilum dari kodata yang juga dikenal dengan nama tunicata. Urokodata berasal dari bahasa Latin yaitu uro yang artinya ekor dan korda yang artinya batang penyokong tubuh dalam. Selanjutnya teman-teman kita masuk pada anatomi, fisiologi, dan juga embriologi dari urokodata. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu anatomi dari urokodata. Urokodata memiliki dinding tubuh yang transparan dan juga tebal yang terbuat dari bahan tunikan yang mirip dengan selulosa. Urokodata memiliki lubang mulut yang disebut pharynx yang disambung oleh stomodium. Urokodata juga memiliki tulang belakang yang masih belum sempurna atau matang. Nah, pada beberapa spesies Urokodata, contohnya pada Ascidia, itu terdapat yang namanya hermaphroditisme protogini, yaitu di mana ovarium dan testis ini berlekatan dikelilingi oleh intestinum atau usus. Oviduct dan ductus deferens berjalan mengikuti intestinum tersebut dan bermuara ke dalam atrium di dekat anus. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk kepada fisiologi dari urokodata. Nah, fisiologi ini itu mempelajari bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Yang pertama saya akan menjelaskan sistem pencernaan dari urokodata. Nah, saat urokodata ini makan, makanan yang masuk itu melalui lubang mulut, lalu disalurkan melalui stomodium. Stomodium ini adalah saluran pendek yang menghubungi mulut urokodata ke faring. Setelah masuk ke dalam paring, makanan tersebut disaring dan akan melalui esofagus, di mana esofagus ini adalah saluran penghubung antara paring dan lambung. Setelah makanan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut dicerna dan juga dipecah oleh beberapa enzim yang terdapat di dalam lambung tersebut, seperti enzim karbohidrase yang memecah karbohidrat, enzim proteolitik yang memecah protein, dan enzim lipolitik yang memecah lemak. Nah, dari lambung, makanan yang sudah dicerna dan dipecah tadi akan diteruskan ke usus atau intestinum. Intestinum pada urokodata atau usus pada urokodata ini dilengkapi oleh yang namanya kelenjar piloris atau glandula pilorica yang fungsinya untuk membantu pencernaan dan juga ekskresi pada urokodata. Sisa makanan yang tidak tercerna itu akan dibawa ke apertura analis dan akan dikeluarkan melalui sifon analis. Nah, teman-teman, selanjutnya bagaimana sih sistem peredaran darah dari urokodata? Nah, jantung itu berperan penting dalam sirkulasi darah, di mana jantung pada urokodata ini terletak di dekat lambung di dalam rongga perikardium. Nah, fungsi jantung ini memompa darah ke seluruh tubuh dan menyediakan darah ke alat respirasi atau yang disebut insang pada urokodata. Nah, insang ini merupakan tempat terjadinya pertukaran gas di mana oksigen dari air itu masuk ke dalam darah melalui celah-celah stigmata, lalu karbon dioksida dikeluarkan dari darah ke air. Darah yang kaya akan oksigen ini dialirkan dari insang ke jaringan tubuh. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan metabolisme sel pada urokodata. Darah kembali dari jaringan membawa karbon dioksida. Lalu karbon dioksida tersebut dilepaskan melalui insang. Nah, pada beberapa spesies urokodata itu memiliki panadosit, di mana panadosit ini mengandung vanadium hijau yang diduga sebagai pigmen respirasi. Nah, fungsi panadosit belum sepenuhnya dipahami, teman-teman. Selanjutnya adalah sistem ekskresi, teman-teman. Nah, sistem ekskresi pada urokodata ini itu dilakukan oleh nefrositas melalui sirkulasi darah. Nefrositas ini adalah sel ekskresi pada urokodata dan juga bisa terdapat pada beberapa insekta. Nah, air laut yang memasuki urokodata melalui sifon arus masuk, bisa teman-teman lihat pada gambar, itu sifon itu merupakan sifon arus masuk yang kemudian lewat melalui celah faring ke dalam suatu mangan yang disebut atrium dan keluar melalui sifon arus keluar yang disebut atriopori atau atrial sifon. Selanjutnya sistem reproduksi dari urokodata. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa urokodata itu adalah kelompok hewan yang bersifat hermaprodit yang memiliki ovarium dan testis yang terletak di sisi kanan dan kiri tubuhnya. Ovarium dan testis yang terhubung ke saluran reproduksi itu akan oviduct
atau saluran telur dan saluran sperma itu akan bermuara di dekat anus. Nah, fertilisasi yang terjadi pada urochordata ini merupakan fertilisasi eksternal, di mana prosesnya adalah sel kelamin dari individu lain itu masuk melalui mulut, mengikuti aliran air dan tertambat di saluran bersilia untuk pembuahan. Lalu untuk peran kelenjarnya, kelenjar tertentu itu mengeluarkan sekresi mirip hormon gonadotropik yang berfungsi untuk merangsang simpul saraf untuk memerintahkan pelepasan gamet yang memfasilitasi proses pembuahan selain dari fertilisasi eksternal tadi. Nah, telur yang sudah difertilisasi itu akan berkembang menjadi larva. Nah, ciri khas dari larva chordata ini memiliki chorda dorsalis pada ekor. Nah, setelah proses perubahan dari larva menjadi individu dewasa itu dinamakan metamorfosis, di mana chorda dorsalis akan mengalami rudimentasi selama proses ini, di mana yang tadinya dia memiliki ekor jadi tidak memiliki ekor, atau dia yang tadinya dia memiliki notochord jadi tidak memiliki notochord. Seperti itu, teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada proses embriologi dari urochordata. Di sini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu fertilisasi dan pembelahan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, fertilisasi yang terjadi pada urochordata itu adalah fertilisasi eksternal. Lalu untuk pembelahan, urochordata ini menghasilkan blastula, di mana karakteristik dari blastula ini itu pipih, ektodermnya cembung, dan endodermnya cekung. Lalu tahapan yang selanjutnya itu adalah pembentukan gastrula. Pembentukan gastrula ini terjadi melalui invaginasi epibolis. Lalu blastoselanya menghilang dan membentuk archenteron dan gastoporus. Tahapan yang selanjutnya itu adalah metamorfosis, di mana metamorfosis ini dibedakan antara larva dan juga individu dewasa, di mana pada saat larva, urochordata ini memiliki ekor dan notochord, tapi saat terjadinya metamorfosis menjadi individu dewasa, itu ekor dan notochordnya menghilang, lalu stigmata juga bertambah. Nah, untuk struktur indera juga menghilang, lalu medula spinalisnya membentuk ganglion. Lalu tahapan yang terakhir itu adalah perubahan posisi, di mana tubuhnya memutar 180 derajat, mulut dan lubang atrial di ujung bebas. Papila adesiva menghilang, dan tubuhnya dikelilingi oleh tunika. Baik teman-teman, kita masuk ke ciri umum urochordata. Di sini ada 3 ciri umum urochordata. Yang pertama adalah urochordata memiliki notochord permanen atau sementara dalam bentuk batang dorsal. Lalu ciri umum yang kedua adalah urochordata memiliki sistem saraf pusat dalam bentuk tabung dorsal. Yang ketiga, urochordata memiliki faring yang dilengkapi oleh celah insang atau kantong faring. Baik, kita masuk ke ciri khusus urochordata. Yang pertama, urochordata memiliki jaringan di sekelilingnya yang menyerupai tunik pada tahap dewasa. Lalu yang kedua, saat dewasa, urochordata bersifat sesil, yaitu mereka tetap berakar di dasar laut. Yang ketiga, larva urochordata dianalogikan sebagai berudu yang berenang. Yang terakhir adalah otot-otot urochordata yang mendorong lokomosi ini lebih menyerupai otot jantung daripada otot lurik. Kita masuk ke klasifikasi subfilum urochordata, di mana terdata 3 subfilum yang besar. Yang pertama adalah Ascidiacea, Thalassaea, dan Larvacea. Ascidiacea yang umumnya dikenal sebagai Ascidia atau sea squirts adalah kelas parafiletik di subfilum Tunicata atau Urochordata. Ascidia ditandai dengan tunik luar keras yang terbuat dari selulosa polisakarida. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan, itu adalah contoh berupa Ascidia intertinalis. Lalu yang kedua adalah Thalassaea. Thalassaea terdiri dari kelas hewan laut di dalam subfilum Tunicata atau Urochordata. Tidak seperti kerabat bintik mereka yaitu Ascidiacea, Thalassaea bebas mengambang atau pelagis seumur hidup mereka. Bisa dilihat di situ saya memberikan contoh yaitu Doliolum denticulatum. Lalu yang ketiga adalah Larvacea. Larvacea yang soliter di dalam subfilum Tunicata yang berenang bebas dan ditemukan di seluruh lautan dunia, seperti kebanyakan Tunicata, Apendicularia, dan adalah filter feeder. Tidak seperti Tunicata lainnya, mereka tinggal di zona pelagis, khususnya di bagian atas yang diterangi matahari atau zona fotik, atau terkadang lebih dalam, contoh Apendicularia sp.
Baik, kita masuk dalam struktur dan morfologi Orchidata, teman-teman. Yang pertama yaitu struktur Orchidata, juga dikenal sebagai tunicata. Adalah chordata invertebrata yang hidup di laut. Tubuhnya dilapisi oleh tunika semacam celulosa. Chordata atau nochord hanya terdapat pada fase larva dan hilang saat dewasa, terutama pada yang hidup sesil atau menempel. Urus dapat hidup soliter atau berkoloni. Memiliki tiga karakteristik utama cerdata, yaitu ekor fascia anus yang berotot, nochord, dan tali saraf dorsal berlubang saat larva. Pada fase dewasa, paringnya berkembang dengan baik dan memenuhi sebagian besar volume tubuhnya. Chordata menyaring organisme kecil melalui faring yang besar untuk memperoleh makanan. Seperti gambar yang ada di PowerPoint ini, di mana di sini ada anusnya, ada nochord, dan ada dorsal berlubang pada saat larva. Baik, kita masuk yang kedua yaitu morfologi Orchidata. Orchidata adalah organisme laut dalam subfilum Orchidata, bagian dari filum Chordata. Pada tahap larva, mereka memiliki ciri chordata seperti nochord, tali saraf dorsal, dan celah faringel. Ascidian dewasa berbentuk silinder atau bulat dengan dua sifon atau inhalan dan explan, dan dilapisi tunik dari tunisin. Mereka hidup dengan menyaring partikel makanan dari air melalui sifon, inhalan, dan explan. Nah, yang terakhir teman-teman itu ada peranan, habitat, dan siklus hidup dari Urokodata. Nah, peranan dari Urokodata ini yang pertama itu sebagai salah satu sumber hewani, yang kedua sebagai pelengkap komponen biotik di laut, dan yang ketiga tim penelitian internasional baru-baru ini menggunakan genom dari Tunicata, nama lain dari Urokodata, dan menemukan bahwa 77% dari gen manusia hadir. Ini jelas memberikan harapan untuk mengembangkan obat-obatan regeneratif bagi manusia. Selanjutnya untuk habitat dari Urokodata, ini umumnya disebut tunicata ini. Sebagian besar itu hewan laut yang diam atau menempel pada bebatuan. Tunicata yang lain hidup seperti plankton. Dan terakhir yaitu siklus hidup. Tunicata adalah hermafrodit yang dapat berproduksi secara seksual atau aseksual. Biasanya mereka tidak membuahi dari diri sendiri dalam bentuk primitif. Sel telur dibuahi di air sekitarnya, tetapi seringkali embrio disimpan di dalam atrium, betina, hingga larva berkembang.